Masyarakat Desa Adat Saren memiliki sebuah tradisi unik yang telah dilaksanakan selama turun-temurun. Tradisi itu berupa ritual perang api yang disebut terteran. Menggunakan media serabut kelapa yang dibakar, kaum pria saling membenturkan serabut kelapa yang terbakar api ke tubuh para pengayah dengan jarak dekat. Tradisi itu biasanya rutin dilaksanakan 2 tahun sekali serangkaian Aci Usabe Dalem yang jatuh pada Tilem Kedase. Tanpa ritual tersebut, upacara Ngusabe Dalem di Desa Adat Saren belum bisa dikatakan lengkap. Bagi kerama Desa Adat Saren, terteran merupakan bentuk dari penyucian dan peleburan segala mala atau unsur negatif yang ada pada Buana Alit dan Buana Agung sebelum menyongsong puncak Aci Ngusabe Dalem. Makna dari ritual itu adalah memurnikan dan membersihkan jiwa secara lahir dan batin agar Aci Ngusabe Dalem berlangsung suci. Secara tidak langsung, terteran menjadi wahana menjaga keseimbangan, pengikat rasa solidaritas, dan pelestarian budaya. Terteran ini dilaksanakan dalam rangka Puji Wali Ngusabe Dalem yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, tepatnya di Tilem Kedase. Terteran ini dilaksanakan dimarahi sebagai untuk membakar segala mala atau ketidakbaikan yang ada di desa adat ini, sehingga dengan adanya perang api artinya terteran dengan serabut kelapa ini diharapkan desa Adat Saren ini bisa bersih sehingga dalam pelaksanaan Piodala itu sudah suci. Seperti itu sih makna yang tradisi terteran ini. Kebetulan sih ini memang tradisi lama yang kami terima turun-temurun artinya. Nah, serabut entah mungkin karena apa serabut kelapa ini yang dipilih, artinya yang jelas makna ya perang api ini adalah untuk memerangi segala ketidakbaikan yang ada di dalam diri maupun di artinya dalam Buana Alit maupun Buana Agung yang ada di Desa Adat Saren. Peserta ini dari Keramu Desa Adat Saren. Penyelenggaranya 3 kali, artinya ini kan dalam rangka Piodalan Ngusabe Dalem, biasanya pas Tilem Kedase, artinya diadakan upacara memu, artinya setelah upacara memu dilaksanakan terteran selama 3 hari berturut-turut. Nah, sebelum intinya ada puncak Piodalan yang akan dilaksanakan di hari ketiga setelah Tilem Kedase. Sebelum Piodalan Ngusabe Dalem biasanya di Desa Adat Saren ini ada upacara nek tegang namanya, artinya tidak boleh meron busung dan darah, tidak boleh memotong binatang dan lain sebagainya yang ada darahnya, sampai dengan upacara pengelebar di Pura Dalem. Kalau sanksi secara adat sih tidak ada, cuma kita biasanya yang melanggar itu kita minta untuk melaksanakan buruk hidup di Pura Dalem. Sebelum melaksanakan terteran, masyarakat Desa Adat Saren melaksanakan prosesi nek tegang dengan nancap sanggah penek tegan dan membagikan sagah kepada kerama. Usai sagah dibagikan, kemudian disuarakan kentongan desa sebagai penanda bahwa Desa Adat Saren telah masuk pada prosesi nek tegang daging. Selama nek tegang berlangsung, ada sejumlah pantangan yang diminta dihindari dilakukan kerama, seperti tidak menggunakan sarana janur, tidak menyembelih, membunuh atau menggunakan daging mentah yang masih mengandung unsur darah, tidak boleh menginap selama prosesi nek tegang, dan tidak boleh memberikan barang ataupun benda kepada pihak luar secara nek tegang. Prosesi Mese Sagah dilakukan selama 5 kali pelaksanaan. Pada hari ke-8 dilaksanakan prosesi Menjejagre di masing-masing tempek. 2 hari setelahnya, prajuru bersama klien dan pecalang desa adat melaksanakan ngias pelinggih di Pura Sege. Sehari kemudian dilaksanakan yatnya Mumumu. Dalam prosesi tersebut dilaksanakan ngiring penek tegang Swang Pura ke Pura Sege. Kemudian menuju ke Pura Ulun Sui, menghaturkan sarwa 3 dan ngelungsur tirta, untuk kemudian kembali ke Pura Sege untuk menyalakan linting. Setelah linting habis terbakar, barulah dilaksanakan ngaturang bakti Mumumu dan dimulai ritual merteteran.
Saat persembahyangan mumu, serabut kelapa yang telah disusun menjadi beberapa tumpuk dihaturkan canang dan dipercikkan tirta untuk nantinya dibakar menjadi media terteran. Hal tersebut dilakukan untuk menetralisir sarana tersebut dari unsur letah sekaligus memberikan makna pemberkatan dari ide sesuunan. Ritual terteran dilaksanakan selama 3 kali yang bertempat di antara Pura Jati sebagai batas utara dan Pura Sage yang menjadi batas selatan. Tradisi terteran dilakukan oleh kaum pria di desa adat Saren yang terdiri dari 4 tempekan, yaitu Banjar Saren Kau, Banjar Saren Kangin dan Saren Anyar, Banjar Dukuh, serta Banjar Pesawan. Dengan memakai kamben, mereka berbaur menjadi 2 kutub, berseberangan yang melakukan perang api. Di ritual itu dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi anak-anak sebagai sesi mengawali dan sesi dewasa. Terteran sendiri dilaksanakan setiap jam 6 sore atau saat sandi kala, dengan suasana gelap gulita tanpa penyalaan lampu penerangan dan cahaya lainnya. Hal itu dilakukan agar unsur lain dari luar tidak terbawa ke dalam pelaksanaan ritual, yang nantinya bisa membawa bibit perselisihan dan merusak pelaksanaan yat-yat tersebut. Setiap peserta wajib hukumnya menjaga ritual agar dapat berjalan dengan suci dan hikmat, di mana peserta wajib menjaga etika, kesantunan dan kesopanan, baik dari tutur perkataan dan laku. Lampu penerangan hanya bisa dinyalakan atas komando pecalang yang memandu ritual, baik secara istirahat sejenak dan hal lain yang sifatnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan. Banyak nilai pendidikan karakter dan makna yang terkandung dalam terteran, seperti nilai etika, moral, kesantunan, sportivitas, persaudaraan, dan keikhlasan. Kendati dalam pelaksanaan ritual itu menimbulkan sedikit luka pada peserta, namun hal itu tidak pernah berakibat fatal selama ritual itu dijaga kesuciannya. Jika seandainya ada peserta yang cedera, hal itu kemungkinan karena faktor kesisipan baik secara tutur kata maupun perilaku yang kurang terjaga. Untuk mencegah hal itu berdampak berkepanjangan, maka peserta itu akan dilungsurkan wangsuh pada agar bisa segera pulih dari kondisinya.